Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbono Arif dari Forum News Network. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi triwulan keempat tahun 2021 ini ekonomi kita akan tumbuh 5%. Saya jujur sekarang ini kalau ada klaim-klaim dari pemerintah semacam ini, saya bertanya-tanya nih, karena saya ingat kasus yang lalu pada tahun lalu disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu 7,07% gitu. Tapi ternyata itu year on year, jadi membandingkan triwulan kuartal yang sama dengan kuartal tahun sebelumnya. Nah, untuk memahami apa itu pertumbuhan dan bagaimana membaca pertumbuhan itu, apa dampaknya terhadap ekonomi kita, itu saya akan mengajak Anda kembali seperti biasa ngobrol dengan ahli fiskal Awalil Rizky. Assalamualaikum, Prof. Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini tolong bantu, ini bukan hanya saya, banyak publik juga sekarang gitu, tiba-tiba setiap kali ada rilis atau pernyataan dari pemerintah bertanya-tanya, ini benar nggak nih? Jangan-jangan kali ini pemerintah benar dan kita salah membacanya saja gitu. Makanya kita mesti tanya pada ahlinya, bagaimana membaca penjelasan dari Ibu Sri Mulyani ini. Ya, terima kasih Mas Hersu dan pemirsa. Memang dalam buku ajar ekonomi ya, yang mainstream, yang arus utama yang dipelajari di kampus-kampus di seluruh Indonesia, itu tema pertumbuhan ekonomi itu adalah tema paling sentral. Tema paling sentral. Jadi boleh dikatakan kalau indikator mana yang dianggap paling penting dalam seluruh indikator ekonomi, secara teoritis itu kebanyakan menunjuk kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, sayangnya pengertian, kemudian bagaimana menghitungnya, apa artinya jika dibandingkan dengan fakta, karena kan indikator itu adalah penyederhanaan, Mas Hersu, ya toh? Yang disebut dengan indikator ekonomi itu adalah upaya ilmu ekonomi dan otomatis ekonom ya, atau bisa dipakai oleh pemerintah untuk mencari angka yang bisa paling dekat menggambarkan dengan kenyataan. Nah, indikator ekonomi namanya kan. Nah, salah satu yang paling banyak dipakai adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks ini kadang jadi samar ketika indikator tersebut sebetulnya lebih menunjukkan apa. Nah, itu yang mungkin kita harus pahami dulu. Apa yang ingin digambarkan pertumbuhan ekonomi? Sebetulnya aslinya adalah ingin mencari tahu apakah produksi barang dan jasa. Ini dulu yang paling penting, Mas Heru. Ya, produksi barang dan jasa itu ya berapa banyak barang dan jasa dalam satu kurun waktu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Nah, kira-kira kalau itu dianggap mencerminkan juga adalah pendapatan, karena kan produksi itu secara perekonomian itu artinya adalah pendapatan, karena kan berarti ada yang menjual, ada yang membeli. Kalau secara keseluruhan kan jadi sama angka itu antara produksi dengan pendapatan. Nah, maka maksudnya pertumbuhan ekonomi itu ingin mencari tahu apakah suatu perekonomian dalam hal ini negara itu mengalami peningkatan produksi. Nah, kan gitu. Nah, dianggap dengan peningkatan produksi tersebut pendapatan mereka pun meningkat. Lebih jauh lagi berarti secara umum terjadi perbaikan kesejahteraan. Nah, hanya saja kemudian akibat indikator ini memang penting, yang semula dalam textbook pengertian pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan kurun waktu yang panjang, Mas Hersu, 5 tahun, 10 tahun. Nah, tapi karena penting lalu disoroti tahun per tahun. Karena sangat penting lagi, triwulan 3 bulan ya. Jadi ada 4 triwulan kan, 4 kuartal. Nah, harusnya pada tren jangka menengah dan posisi sering seolah-olah putus bulan itu dengan kontra. Tidak masalah, karena itu kan maksudnya untuk warning. Ini misalnya ibaratnya rapot, dulu kan rapot kuartalan ya, sekarang semesteran. Itu maksudnya dengan kuartalan dulu itu kan, agar si siswa itu ketika kuartal 1, kuartal itu diingatkan, ini kamu masih kurang nilainya, supaya bisa ditingkatkan pada kuartal-kuartal tersisa, atau kalau sudah bagus dipertahankan. Ya, kira-kira begitu maksud aslinya data itu. Nah, maka ketika kita mendapat informasi misalnya kuartal kedua, saya sedikit ralat yang Mas Hersu, bukan tahun kemarin Mas, masih tahun ini itu, kuartal kedua
Kuartal kedua itu berarti 1 April sampai dengan 30 Juni. Jadi produksi barang dan jasa 1 April sampai dengan 30 Juni tahun 2021 dibandingkan dengan 1 April sampai dengan 30 Juni tahun 2020. Nah, itu disebut kemarin tumbuh 7,07%. Sebetulnya kan angka pertumbuhan itu menyiratkan yang dibandingkan itu angka dengan apa? Produksi dengan produksi. Berarti anggap aja itu 107 pada tahun 2021, dulu produksi barangnya 100. Nah, yang di tahun lalu. Nah, tapi kita kan bicara ini 1 triwulan. Yang penting itu 1 tahun. Bahkan yang lebih penting itu sebenarnya 5 tahun. Nah, tapi anggap 1 tahun sangat penting. Karena kita ingin tahu apakah 2021 ini telah pulih. Karena kita waktu 2020 terdampak pandemi. Begitu juga ketika sekarang sudah mulai dibicarakan, APBN sudah menetapkan target, itu target pemerintah. Tahun depan itu pulih tidak? Nah, mestinya kata-kata pulih berarti kan bukan persentase pertumbuhan, benar nggak? Karena yang mestinya pulih itu adalah dari produksinya. Kenapa? Karena kalau Mas Hersu itu misalnya dari 100 turun 2%, berarti produksi Mas Hersu 98. Kalau kemudian naik 5, maka 5 dari 98 itu hanya dapat kurang lebih 103 kurang sedikit. Ya kan? Enggak 105 dong. Karena kan itu artinya tidak angka 5 itu tidak berarti pulih. Nah, kembali ke tadi. Berarti kan triwulan yang keempat tiba-tiba gegap gembita kembali. Kemarin kan sempat euforia semester triwulan 2 itu berkurang. Ketika triwulan ketiga ternyata hanya 3,54 Mas Hersu. Dari 7,7 turun ke 3,54. Agak senyap diskusinya. Nah, tiba-tiba ini sudah mau berakhir. Ibu Sri Mulyani mengemukakan ini kita optimis di semester kuartal 4 ini nanti akan lebih dari 5%. Ya kan? Ya nanti dulu, bukan nanti dulu ini berarti itu jelek ya. Maksud saya ya oke, umpama 5% nih, maka kita dapat berarti raport 4 triwulan kan? 1, 2, 3, 4. Nah, tentu kita harus yang kita cari produksinya. Berapa sih produksinya? Produksi barang dan jasa itu berapa? Ternyata kurang lebih itu hanya 104 atau bahkan kurang 103,8. Kalau dianggap 100 ini persen ya. Tahun kemarin 100 berarti kan hanya 3,8% selama setahun itu. Dan kita harus ingat, sebelum pandemi, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun di era Pak Jokowi itu 5,03, Mas. Jadi tiap tahun itu rata-rata 5,03. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit. Di zaman SBY selama 10 tahun, itu rata-ratanya mencapai 5,72, Mas. Ada yang 6, ada yang 5,2, tapi rata-rata 10 tahun 5,72. Nah, kalau tahun ini kita 3,8, dan itu artinya kalau triwulan 4 ini nanti benar 5,1, 5,2 atau 5, pokoknya antara 5 itu, kalau itu benar target itu, dan nampaknya memang benar, itu berarti setahun itu hanya 3,8, Mas. Nah, tahun kemarin kita minus 2,07. Bisa nggak ya? Jadi 100, karena minus 2% jadi 98, nah maka ditambah 3,8 itu berarti produksinya kurang dari 103. Nah, ingat, artinya kan ini kalau dilihat sisi angkanya seolah-olah mulai pulih, tapi kita belum pernah 3,8 setelah 98 itu, 98 minus 13, 99 hanya sekitar 1%. Setelah itu kita nggak pernah 3,8, apalagi minus kayak kemarin. Berarti 2 tahun berturut-turut kan nggak pulih. Itu dari sisi angka. Lalu bagaimana kalau tahun depan benar target pemerintah 2022 ya, 5,2. Nah, cara ngitungnya begitu lagi, 5,2 dari 103 kurang tadi kan. Nah, artinya sebenarnya 5,2 itu belum pulih. Nah, saya mengajukan ukuran yang lebih sedikit lebih kompleks, tapi mudah-mudahan masuk akal. Jadi ibarat bayi, Mas. Di bayi itu kan kalau lahir 3 kilo, kan ada ukuran normalnya bayi itu 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan, ya kan? Secara normal, tentu berupa ring ya, antara sekian sampai sekian. Nah, kalau suatu bulan, sebutlah di bulan ke-6 bayi itu sakit, maka ada berat badannya susut, ya kan? Susut sekian kilo, 1 kilo kah, 2 kilo kah kalau sakitnya parah. Maka ukuran pulihnya si bayi bukanlah kembali ke berat badan sebelum sakit, tetapi disesuaikan dengan usianya, benar nggak? Nanti 8 bulan, 10 bulan. Harus mengejar ketertinggalan susut badannya itu. Nah, sebetulnya logika yang sama berlaku pada pertumbuhan ekonomi, namanya opportunity loss.
Artinya kesempatan yang hilang akibat krisis. Ini bukan soal hitam putih ya, tetapi cara berpikir. Seandainya kita tidak sakit, tidak kena pandemi, tidak krisis, maka kita akan selalu tumbuh. Anggap aja kita ikut Pak Jokowi aja lah, 5%. Ketika kita turun untuk mengejar ketertinggalan 2 tahun itu, kita butuh tidak lagi 5, Pak, kita butuh 7 atau 8 selama 2 atau 3 tahun berturut-turut, baru nanti kembali 5. Maka menurut saya ketika Ibu Sri Mulyani mengatakan triwulan 4 itu 5%-an, itu berarti setahunnya hanya sekitar 3,8, sudah saya hitung dengan agak cermat. Kalau kemudian tahun 2022 sesuai target, padahal target kan biasanya nggak tercapai, itu kurang sedikit 5,2, artinya kita 2021 dan 2022 ekonomi dilihat dari sisi produk domestik bruto. Nah, kita kembalikan ke akarnya. Produk domestik bruto real itu artinya produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa kita belum kembali kepada tingkat semula. Itu dulu cara membacanya kalau buat saya. Nah, begitu Mas. Nah, sekarang persoalannya ini narasi yang disampaikan oleh pemerintah itu yang kita soal ya. Dan kemudian kita mengenal kalau data-data itu kan kita mengenal namanya how to lie with statistik. Bagaimana berdusta dengan statistik gitu. Nggak salah. Tetapi kemudian kalau orang media menyebutnya angle-nya, ya sudut pandang yang dipilih atau dalam bahasa umum narasinya kan gitu. Saya kira kan ya boleh-boleh saja pemerintah menarasikan itu karena itu ingin memberikan optimisme. Tapi itu kan optimisme yang semu ya kalau datanya tidak dibaca secara keseluruhan sepanjang tahun gitu kan. Iya betul. Ya, betul. Betul sekali Mas Hersu. Kan nggak penting mau 4, 5, 7. Yang penting itu adalah barang dan jasa itu produksinya bertambah. Tadi kan pendapatan lalu itu menurun kepada soalan-soal lain dengan penambahan barang dan jasa, penambahan pendapatan masyarakat. Itu berarti kan juga bisa menambah pendapatan pemerintah, ya enggak? Karena kan bayar pajak dan sebagainya. Lalu pendapatan pemerintah itu membuat pemerintah bisa belanja dengan tenang, memberi layanan publik yang baik, lalu pemerintah tidak bisa mengurangi tambahan utangnya. Jadi panjang cerita, kalau memang yang ingin dicari adalah apa fakta yang sebenarnya sedang terjadi. Saya sebagai ekonom cuma menyayangkan itu saja. Betul, betul Mas Hersu, kita tidak bisa mengkritik berbohong. Enggak, benar itu. 5% benar triwulan 4. Tapi tidak begitu mengemuka bahwa akhirnya setahun 3,8. Lebih tidak mengemuka lagi, 3,8 itu ya toh adalah angka terendah kedua setelah tahun 2020 sepanjang era reformasi setelah 99 mulai 2000 berarti berapa? 21 tahun kan begitu. Nah, yang juga tidak menjadi wacana publik berarti barang dan jasa yang diproduksi itu belum kembali sesuai normalnya. Jadi berat bayi tadi belum kembali ke berat badannya yang normal. Karena berat badan yang normal itu tidak mengikuti sebelum sakit. Nah, di situ Mas, atau makanya saya bisa tambahkan, sebetulnya angka-angka itu juga mesti ditambahkan penjelasan lain tentang kualitasnya. Ingat, karena pertumbuhan ekonomi tadi kan produksi seluruh barang dan jasa nih. Bagaimana kalau yang meningkat itu adalah, mohon maaf, senjata, ya toh, jalan raya, yang dalam waktu pendek belum menimbulkan kesejahteraan, jangka panjang mungkin, ya toh. Sementara itu akibat sifatnya agregat menyeluruh. Karena dia bersifat rata-rata kan, keseluruhan. Ada produksi yang meningkat pesat, itu bisa mengkompensasi atau mengurangi perhitungan kelemahan dari yang meningkatnya sedikit atau bahkan tidak meningkat. Nah, itu namanya terkait dengan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maka buat ekonom, itu dia maju lagi satu langkah setelah melihat angka agregat, dia ingin lihat barang dan jasa apa saja yang tumbuhnya cepat, apa yang stagnan, apa yang bahkan kontraksi. Nah, caranya bagaimana? Kan BPS memberi data. Dia bagi nih kan jutaan barang dan jasa yang diproduksi setahun itu, BPS menggolongkannya menjadi 17 kelompok. Nah, itu kan bisa dipakai 17 kelompok yang untuk mencerminkan jutaan barang tadi. Nah, kita lalu melihat di antara 17 kelompok itu ada 3 sektor yang selama ini paling besar. Paling besar itu baik dari sisi porsinya. Jadi di antara 100% produksi dia paling banyak bertiga. Lalu juga dia bertiga ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Orang bekerja di sana paling banyak kan erat kaitannya nih. Berarti kan dia dalam pendapatan. Nah, apa sektor itu? 1, pertanian.
Pertanian dalam arti luas ya, pertanian, kehutanan, sebagainya itu. Yang kedua industri pengolahan, Mas Hersu. Urutannya memang secara lebih besar industri pengolahan dulu ya, baru pertanian. Tapi urutan penyajian pertanian dulu biasanya. Lalu industri pengolahan. Ya, industri pengolahan ya semua industri manufaktur. Nah, yang ketiga itu perdagangan, Mas. Perdagangan besar dan eceran. Tiga-tiganya ini bisa mencapai kurang lebih 50% lebih dari barang. Nah, ternyata selama kejadian 2020, 2021 yang akan berakhir ini, tapi kan sudah kelihatan angka-angkanya bisa diramal, itu ketiga-tiganya ini justru tumbuh lebih rendah dari keseluruhan tadi, PDB tadi. Yang tadi kan 2,07, lalu kemudian 3,8 dan target pemerintah 5,2 di 2022. Secara keseluruhan yang tiga sektor ini, kecuali pertanian di tahun 2020, tapi di 2021 ini ketiga-tiganya lebih rendah dari rata-rata. Kalau dia lebih rendah dari rata-rata, berarti sektor lain yang lebih tinggi. Masuk akal nggak? Nah, kan dia ber-17 ini. Kalau tiga ini lebih rendah dari rata-rata, berarti yang lain lebih. Nah, mana yang lebih tinggi? Ternyata jasa kesehatan, informasi komunikasi, jasa keuangan. Nah, dari sisi produksi barang. Nah, kita lalu bicara dalam konteks ekonomi Indonesia, ini berarti kualitas pertumbuhan ekonomi itu kurang optimal. Mengapa? Karena kan manusia yang paling banyak bekerja di sektor yang tadi saya sebut duluan. Nah, beda tentu umpama kita Singapura gitu, karena di Singapura itu bukan pertanian yang besar, bukan industri manufaktur, tapi jasa keuangan, jasa infocom. Ya kalau dia tumbuh itu yang paling besar di sana, bukan berarti kualitasnya buruk. Ini kontekstual ekonomi bersangkutan. Ya. Nah di sini juga mesti terlihat bahwa kualitas selain angkanya yang belum kembali kepada tingkat semula, ya kan tadi kesimpulan pertama itu toh. Yang kedua belum kembali mengejar produksi barang dan jasa seandainya tidak ada pandemi. Tentu ini bukan berarti pemerintah salah ya. Ini kan analisis agar kita itu menyadari kayak anak tadi lo diberi rapot. Ini kamu kok nilaimu udah baik nih, udah 6, kemarin 5, tapi biasanya kan dapat 7. Nah, biasanya dapat 7 kan? Ya. Kurang lebih begitu. Maka kita harus mengakui bahwa perekonomian Indonesia belum pulih kalau dalam konteks belum kembali ke lintasannya. Yang ketiga, dan ini yang sama sekali nyaris tidak banyak dibicarakan tadi, ternyata nilai rapot rata-rata itu pun ditunjang oleh mata pelajaran yang terhadap perekonomian tidak terlalu penting. Dalam konteks bukan tidak penting, tidak berarti ya tadi dia tidak menggendong banyak orang, pertanian, industri pengolahan, lalu tadi perdagangan. Nah, maka kita punya PR tidak hanya menaikkan tingkat pertumbuhan, tapi menaikkan tingkat pertumbuhan sektor dan subsektor yang orangnya banyak, Mas Hersu. Karena itu artinya pendapatan masyarakat. Nah, di sisi ini saya bisa memastikan belum pulih 2021. Bahkan saya maju satu langkah. Seandainya target pemerintah 5,2 itu 2022 pun belum pulih menurut ramalan pemerintah, apalagi menurut saya kan. Begitu Mas, kurang lebih membaca data itu. Oke. Nah, ini kan kemarin kita bicara dengan persoalan ketimpangan ya. Dengan Anda tadi menyebutkan bahwa hanya 3 sektor tadi yang tumbuh, yakni kesehatan, telekomunikasi, infocom, jasa kesehatan, ya betul, dan jasa keuangan. Ya, ini kan artinya kemudian itu tercermin dari adanya kesenjangan tadi ya di dalam masyarakat gitu, yang kaya kemudian menjadi yang miskin menjadi semakin miskin. Akibatnya ke sana, Mas. Ya. Oke. Jadi memang ya betul. Jadi mungkin bisa disederhanakan Mas malah kepada teori yang mungkin lebih perlu kajian ya, tapi mungkin bisa untuk bayangan kita. Jadi pertumbuhan ekonomi tadi saya ulangi kan menggambarkan jumlah barang dan jasa pada 1 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, kan begitu. Nah, tapi kan jumlah total, ternyata memang jumlah barang dan jasanya naik, tetapi ternyata yang paling banyak naik adalah sektor-sektor tertentu yang di sana orang bekerjanya tidak banyak, maksudnya tidak banyak dibandingkan sektor yang menggendong orang banyak tadi. Berarti dilihat dari sisi penghasilan kan pekerja-pekerja yang di sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan tertinggal. Itu satu hal. Atau juga bisa begini, yang lebih sedikit kompleks. Ketika laju pertumbuhan ekonomi adalah 3,8, kita bisa juga menghitung, tentu harus ekonom ya,
berapa rata-rata deposito, Mas? Berapa rata-rata SBN retail ya? Berapa ya imbal hasil. Jadi kalau Mas Hersu ini senangnya dikasih contoh yang bagus-bagus ini. Iya Punya dong, duit 1 triliun, doa itu maka Mas Hersu rata-rata mendapat hasilnya. Sebutlah diambil rata-rata 6 kan masuk akal, atau 5,5 deh. Ya, Mas Hersu naruh di deposito, nah kan 5,5. Nah, Mas Hersu itu lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi, hasilnya kan yang 3,8. Sementara di pertumbuhan ekonomi itu ada orang yang bekerja dengan tenaga, ada orang yang melakukan usaha bisa untung bisa rugi, karena kan orang dapat pemasukan itu bisa dari tenaga kerja, baik itu tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja profesional, bisa juga dari namanya keuntungan karena dia berusaha, tapi bisa rugi kan. Tapi bisa yang ketiga, dia ongkang-ongkang saja karena sudah memiliki kapital aset yang keuangan. Nah, ketika aset keuangan ini memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan yang kedua-duanya ini, maka ketimpangan meningkat. Waktu ada teori sebenarnya aslinya dari Piketty, Mas, tapi saya adaptasi lah ya, bahwa masuk akalkah kenapa pertimpangan itu meningkat? Karena mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, tentu UMKM yang dimaksud ya lebih banyak, itu hasilnya lebih rendah dibandingkan mereka yang naruh duitnya di sektor keuangan. Nah, cocok lagi kan tadi dengan angka PDB, karena ternyata yang memang melaju pesat itu adalah salah satunya adalah jasa keuangan. Belum lagi kalau dia kemudian investasi di sektor kesehatan, misalnya memiliki bisnis PCR, kan begitu kurang lebih. Atau dia kemudian memiliki industri kimia, karena kimianya makin membaik, benar kan? Nah, dan investasi-investasi di bidang, atau dia menjadi importir atau memodali impor yang alat-alat kesehatan dan sebagainya, maka yield hasil return yang dia dapat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa juga kita baca, Mas, 3,8 tadi ya, dan yang sebelumnya minus 2,07 dan depan 5,2 itu bisa kita baca rata-rata kenaikan pendapatan orang. Bisa dibaca begitu. Karena itu kan indikator. Maka kalau dia 3,8 itu ada yang dapatnya 10, 11 atau 20, ada yang 100, ada yang 1.000 mungkin karena dia pulakan berapa? 20.000 dijual 2 juta itu kan yang umpama ini, saya nggak tahu angkanya. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan pemulihan ekonomi itu tidak hanya bagaimana kembali kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi kembali kepada produksi barang dan jasa yang lebih banyak, kemudian bertumbuh kepada barang dan jasa yang menggendong, yang menyerap lebih banyak orang, kemudian di sisi lain mendekatkan jarak antara hasil bagi orang yang hanya mengandalkan uang dengan yang mengandalkan tenaga dan entrepreneurship, laba dan rugi. Mendekat, bukan nggak boleh, tetapi sepanjang sebuah perekonomian yang punya uang mendapatkan return lebih besar daripada yang bekerja dan berspekulasi dengan usaha, maka ketimpangan akan meningkat. Sebelum pandemi pun sudah terjadi, Mas, tapi pandemi memperparahnya. Oke. Nah, ini jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan angka sederhana, Mas Hersu. Sebenarnya kalau dia dijadikan cerita, makanya jadi sentral. Tapi kita pelan-pelan saja di beberapa kajian kita coba lihat satu-satu. Jadi kalau saya review, tidak salah kalau Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini akan 5%. Tetapi kalau kemudian narasi yang dibangun bahwa kita itu sudah di jalan yang benar dari sisi ekonomi itu nggak tepat sekali ya, nggak tepat juga ya, karena saya tadi ulangi, saya bisa membuat dari sisi angle yang berbeda. Pertama misalnya ini adalah tahun kedua atau 2 tahun berturut-turut pemerintahan Jokowi itu pertumbuhan ekonominya terburuk sepanjang reformasi. Bisa begitu kan judulnya kan? Bisa juga kan? Nggak salah kesimpulannya kalau seperti itu juga kan? Bisa. Ya, oke. Nggak salah. Sana nggak salah, tapi sampean juga benar. Oke. Ya, jadi itu kalau di media itu adalah cara menyebutnya adalah angle atau sudut pandang dalam melihat itunya ya, melihat sebuah fakta gitu ya. Dan jangan lupa Mas Hersus, dan jangan lupa tadi bahwa mestinya pemerintah juga mulai membicarakan kualitas pertumbuhan ekonomi, benar kan? Kualitas itu berarti terkait dengan tadi soal tenaga kerja, orang bekerja, terkait dengan pemerataan pendapatan, terkait dengan penghasilan pekerja dan kemiskinan. Karena itu tugas pemerintah. Kalau dibiarkan saja ekonomi bergerak sesuai pasar,
maka ya ketimpangan bisa akan makin melebar. Sudah timpang itu sudah kita akui, tapi jangan melebar lagi dong. Kan ya, ya, begitu. ya, Ya ya, orang kaya dengan orang miskin selalu berjarak. ya, Tapi ini kok malah makin menjauh. Nah, ya, itu tugas pemerintah ya, dengan ya, apa ya, ya, dengan kebijakan-kebijakannya. Jangan cuma mengejar tumbuh, tapi mengejar perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Gitu menurut saya, Mas ya, Herku. ya. Mungkin yang lebih lebih tepat lagi, kita menyarankan bolehlah menebar optimisme, tetapi juga jangan kemudian memberi semacam angin surga kan gitu ya. Iya. Ya, kalau jurnalis boleh menyimpulkan Oke, begitu. oke. Kalau saya kan nggak ada. Iya. Kalimat saya berbeda. Iya. Oke, terima kasih Prof. Awalil. Saya kira cukup mencerahkan. Mulai sekarang, jadi kalau Anda membaca-baca angka pertumbuhan, coba lebih detail lagi. Karena buat orang-orang Ya, awam, betul, oh, angka tumbuh pada semester ini atau dibandingkan tahun ini biasanya year on year gitu. Itu kan membandingkan tahun sebelumnya yang sudah iya, rendah, yang sangat rendah iya, minus, dan kemudian iya, tiba-tiba tumbuh jadi 7%. Tapi bukan berarti iya, ekonomi kita sedang baik-baik. iya. Ekonomi kita belum baik-baik ya gitu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan menjadi baik-baik kan gitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. Awalil. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh.